Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Roro Ayu Widuri, NPM 2171020148 dari kelas 2C Sistem Informasi UIN Raden Intan Lampung. Video ini dituju untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Mezan Al-Khairi Kesuma MTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Apa itu flowchart? Menurut Indrajani, flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Apa tujuan flowchart? Yang pertama, untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terurai, rapi, dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, untuk membantu menentukan apakah langkah yang dibuat itu sudah logis atau tidak. Yang ketiga, menjadi dokumentasi. Simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol yang sering digunakan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Flow direction symbol, simbol penghubung atau alur. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada arus atau flow, untuk menyatakan jaraknya arus suatu proses. Yang kedua, communication link, untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga, konektor, untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. Yang terakhir, offline connector, untuk menyatakan sambungan. Yang kedua, processing symbol atau simbol proses. Simbol yang menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol yang pertama, proses. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Yang kedua, simbol manual, untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer manual. Yang ketiga, decision atau logika, untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu dengan dua kemungkinan, ya atau tidak. 4. Predefinite process, untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga. Yang kelima, terminal, untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang keenam, offline storage, untuk menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disampaikan ke suatu media tertentu. Yang ketujuh, manual input, untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyword. Terakhir, input atau output symbol, simbol yang menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Yang pertama, input atau output, untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kedua, disk storage, untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang ketiga, dokumen, untuk menyetak dokumen. Contoh flowchart dalam membuat mie instan. Yang pertama, start, menggunakan simbol terminator. Yang kedua, siapkan 1 bungkus mie instan, air, panci, kompor, mangkuk, sendok, dan garpu, menggunakan simbol predefinite process. Selanjutnya, masukkan air ke dalam panci, menggunakan simbol input atau output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya.
Yang selanjutnya, masak air. Menggunakan simbol processing, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Tunggu air hingga mendidih. Menggunakan simbol processing, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, mendidih. Menggunakan simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jika air sudah mendidih, lanjut ke step berikutnya. Masukkan mie instan. Jika air belum mendidih, kembali ke step sebelumnya, yaitu tunggu air hingga mendidih. Step selanjutnya, buka mie instan, lalu masukkan mie instan menggunakan simbol input atau output. Selanjutnya, matang. Menggunakan simbol direction. Jika mie sudah matang, maka bisa melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu menuang mie dan bumbu ke dalam mangkuk. Jika belum, maka kembali ke step sebelumnya, yaitu aduk dan tunggu mie hingga matang. Step selanjutnya yaitu menuang mie dan bumbu ke dalam mangkuk menggunakan simbol input atau output. Yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.